Pertanyaannya ada di layar, saya bacakan. Apakah nanti setelah Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden akan bergabung ke PSI? Isu keretakan hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menguat. Apalagi dalam beberapa hari terakhir, keluarga Jokowi membelot mendukung Prabowo Subianto. Padahal partai pengusung Jokowi yakni PDIP telah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, menanggapi soal langkah politik ayahnya seusai isu tersebut menguat. Kaisang mengaku tidak tahu soal langkah politik ayahnya setelah selesai menjabat jadi presiden. Pernyataan itu disampaikan Kaisang dalam acara Kopdarnas HUT ke-9 PSI Kamis 16 November. Kendati demikian, Kaisang hanya memastikan bahwa Jokowi saat ini masih merupakan kader PDIP. Dalam kesempatan itu, Kaisang juga ditanya terkait strateginya bisa membawa PSI melenggang masuk ke parlemen. Namun Kaisang menolak untuk menjawab karena hal itu merupakan rahasia internal PSI. Yang pertama dari Jerry Tonga. Pertanyaannya ada di layar, saya bacakan. Apakah nanti setelah Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden akan bergabung ke PSI? Silakan. Ini, apakah Pak Jokowi akan jadi anak buahnya Mas Kaisang di PSI, begitu? Jujur nggak tahu, tapi mau gimana pun Pak Presiden adalah kader PDIP. Jadi saya nggak bisa menjawab itu. Diri kokoh pada hal-hal yang objektif, rasional, yang melekat dengan kehendak rakyat. Jadi kami tidak berbicara isu, karena bisa muncul jutaan isu setiap hari. Kami berbicara hal-hal yang objektif, rasional, dan berkaitan dengan santer isu soal Presiden Joko Widodo yang akan meninggalkan PDIP selesai masa jabatannya habis sebagai kepala negara. Sebaliknya, Jokowi disebut-sebut akan bergabung dengan PSI menyusul putra bungsunya Kaisang Pangarep yang kini menjadi ketua umum. Lantas beginilah tanggapan PDI Perjuangan. Dikutip dari Tribun News, tanggapan itu disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto di kantor DPP PDIP Jakarta pada Selasa 3 Oktober. Ia enggan berkomentar terkait isu henggangnya Jokowi selesai tak menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hasto mengatakan bahwa pihaknya tak mau berspekulasi dengan isu-isu liar yang berkembang di tengah masyarakat. Menurut Hasto, PDIP akan berfokus pada hal-hal yang bersifat objektif dan rasional saja. Hasto menegaskan isu bisa muncul kapan saja dan hampir setiap hari, termasuk salah satunya isu soal Jokowi pindah ke PSI seusai Kaisang Pangarep menjadi ketua umum. Sementara isu soal Jokowi dan PDI pun terus bermunculan menjelang Pilpres 2024. Terakhir, Jokowi diisukan akan menggantikan Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum PDIP. Hal itu pun menjadi sebuah usulan dari kakak Megawati, yakni Guntur Soekarno Putra. diri kokoh pada hal-hal yang objektif, rasional, yang melekat dengan kehendak rakyat. Jadi kami tidak berbicara isu, karena bisa muncul jutaan isu setiap hari. Kami berbicara hal-hal yang objektif, rasional, dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, berkaitan dengan kepentingan rakyat. Itu yang dibahas oleh PDI Perjuangan dan menjadi fokus dari seluruh pergerakan kepartian kami. Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga melihat kemunculan matahari kembar di PDI Perjuangan. Dua matahari kembar itu, kata Jamiluddin, adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo. Buntut fenomena ini, kader PDIP ada yang lebih loyal kepada Megawati Soekarno Putri, namun juga ada yang loyal ke Presiden Jokowi. Menurutnya, kader PDIP yang tidak mendukung bakal calon Presiden Ganjar Pranowo lebih loyal kepada Jokowi. Hal itu karena Jokowi kerap dirumorkan lebih condong mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Kader yang tidak mendukung Ganjar disebut lebih menunggu arahan Jokowi daripada Megawati. Pernyataan Jamiluddin ini muncul setelah sejumlah kader PDI Perjuangan secara tersirat mendukung Prabowo Subianto. Menurutnya, penegasan politik PDIP yang menemui Prabowo semakin menguatkan adanya perpecahan di internal PDI Perjuangan dalam mengusung Ganjar di Pilpres. Jamiluddin menambahkan matahari kembar ini berpotensi melemahkan kepemimpinan Megawati di internal PDIP. Sebagian kader PDIP tidak lagi tegak lurus atas keputusan Megawati. Akibatnya mesin partai tidak maksimal mengamankan keputusan Megawati. Jika hal ini benar terjadi, kata Jamiluddin, peluang Ganjar Pranowo menang di Pilpres 2024 akan kecil.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan, ketua lembaga negara yang hadir bersama kita, Ketua DPR RI, Ibu Dr. Puan Maharani. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya banyak sekali, Pak Menhan, Pak Prabowo Subianto, Bapak Menteri Sekretaris Negara, Pak Pratikno, Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, Bapak Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mewanti-wanti potensi jatuhnya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan oleh JK dalam acara Habibie Demokrasi Forum di Jakarta, Rabu 15 November 2023. JK menilai bahwa pemerintahan di Indonesia bakal jatuh karena krisis di bidang politik dan ekonomi. Wakil Presiden Yusuf Kala kemudian mengingatkan tentang keruntuhan pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto. Menurut JK, pemerintahan Soekarno runtuh setelah lawan-lawan politiknya ditangkap, disusul dengan kenaikan harga yang ramai-ramai diprotes masyarakat. Kemudian pada 1998, situasi serupa dialami oleh Presiden Soeharto yang pendekatan otoriternya dikecam banyak pihak. Sedangkan pada saat yang bersamaan Indonesia dihantam krisis keuangan dunia. Menurut JK, catatan sejarah itu menunjukkan bahwa krisis politik dan keuangan yang terjadi bersamaan bisa membuat pemerintahan jatuh. JK menilai situasi di Indonesia di penghujung masa jabatan Jokowi sedang tidak baik-baik saja. Menurutnya, sudah banyak pihak yang menyuarakan kegelisahan atas situasi demokrasi di Indonesia. JK menilai bahwa retorika pemerintah akan menggelar pemilihan umum dengan aman dan bebas belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Di sisi lain, JK menyebut bahwa saat ini dunia sedang menghadapi situasi ekonomi yang sulit. Pemerintah Indonesia pun juga telah mengakui sedang mengalami situasi ekonomi yang sulit. Menurut JK, perlu ada kepemimpinan yang menghormati kedaulatan rakyat demi menghindarkan Indonesia dari potensi krisis politik